No sweet lies, just the refined facts. In this podcast, we'll dive into the facts on something you consume every day. You're listening to Sugar and Sense. Halo sobat-sobat, selamat datang di SNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa sih itu daun stevia. Nah, jadi daun stevia ini adalah daun yang memiliki zat aditif. Zat aditif itu apa sih? Jadi zat aditif adalah zat yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan kualitas dari makanan tersebut. Bisa dalam segi rasa, daya tahan, maupun penampilan dari makanan tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian apakah stevia ini bisa menjadi alternatif gula yang lebih sehat? Kalian pasti pada penasaran kan? Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini. Ada Ken, ada Amanda, ada Valen, dan ada Leti. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas! Jadi, menurut saya, di kalangan anak muda sudah banyak yang mengonsumsi gula secara berlebihan. Sehingga Indonesia termasuk dalam peringkat 5 besar penderita diabetes. Siapa nih yang masih sering mengonsumsi coklat dan permen? Jangan-jangan kalian ya? Jangan sering-sering ya, nanti dapat menimbulkan penyakit seperti diabetes. Berdasarkan research kami, ada peluang dan alternatif yang sangat baik untuk menggantikan gula pasir, yaitu stevia. Stevia dianggap sangat baik dan aman karena mengandung 0 kalori. Sedangkan pemanis lainnya dapat menjadi glukosa yang ditampung oleh tubuh. Menarik banget ya dari Valen. Ternyata stevia memiliki banyak kelebihan sebagai pengganti gula. Tapi tentu saja, setiap hal pasti mempunyai dua sisi. Bagaimana kalau dari sudut pandang Amanda? Tetapi emang iya ya, alternatif gula benar-benar sehat untuk kita. Karena daun stevia bisa memicu penyakit seperti gangguan pencernaan, gangguan keseimbangan bakteri usus, dan lain-lainnya. Dan juga biasanya negara yang pakai daun stevia, Paraguay dan Brasil. Jadi banyak orang-orang Indonesia tidak mengetahui tentang daun stevia. Namun sudah beberapa brand lokal Indonesia sudah memproduksi gula dengan daun stevia. Namun dengan itu, daun stevia 0 kalori. Tetapi makanan yang mengandung daun stevia belum tentu 0 kalori. Jadi ini bisa menjadi salah paham bagi orang-orang. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Dan juga walaupun stevia udah ada, masih banyak penderita diabetes di Indonesia. Di Papua ada 105.655, di Sulawesi ada 101.896.804.000, di Kalimantan ada 187.476.000, di Sumatera ada 1.769.272.000, di Jawa 934.940.000. Jadi harus dipertimbangkan nggak sih kalau daun stevia menjadi alternatif gula? Waduh, jadi meskipun terlihat menjanjikan, ternyata ada kekhawatiran juga ya soal persepsi dan efek samping dari daun stevia ini. Kalau gitu, mengapa dong kita tetap harus berhati-hati dalam menggunakan daun stevia ini, walaupun tergolong pemanis alami? Nah, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau menjelaskan yang lain dulu. Nah, apa yang Amanda sudah nyatakan itu sudah benar. Bahkan setiap makanan yang termasuk sehat itu harus dipertimbangkan juga. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan seberapa banyak pemanis daun stevia yang kita akan gunakan. Karena memang mempunyai banyak dampak dalam kesehatan. Namun di Sulawesi Utara hanya ada 3% pengguna. Dan 3% adalah sekitar 86.000 orang dan saya adalah salah satu penggunanya. Saya juga sudah banyak merasakan dampak positifnya. Saya izin mau cerita lebih banyak tentang pengalaman saya. Saya biasanya menggunakan stevia dalam minuman, terutama di teh. Saya mempunyai 2 tipe stevia di rumah, yang tetes dan juga yang bubuk. Biasanya saya menggunakan yang tetes. Nah, saya menggunakan hanya 2 tetes karena menurut saya 1 tetes kurang manis dan juga 3 tetes terlalu manis. Sedangkan 2 tetes terasa seperti 2,5 sampai 3 tetes gula pada umumnya. Namun, pemanis daun stevia sudah mirip dengan gula biasa. Bahkan ketika saya pertama kali mencoba sirup stevia, saya tidak sadar
bahwa saya sedang minum stevia daripada gula biasa. Maka saya juga menyadari beberapa keuntungan stevia. Karena kita juga harus mengetahui hal-hal yang kita konsumsi dan yang mana yang sehat dan tidak sehat bagi tubuh kita. Nah, beberapa keuntungan stevia yang saya dapat itu pertama, kita bisa merasakan rasa manis tanpa harus terlalu khawatir akan kadar gulanya. Menghambat penyerapan glukosa di usus dan merangsang pelepasan insulin dan lain-lain. Stevia juga mempunyai sifat antioksidan dan bisa mencegah kanker karena stevia mengandung antioksidan seperti kaempferol yang dapat membantu menurunkan risiko kanker pankreas dan melindungi tubuh dari stres oksidatif. Penggunaan sebagai pemanis tidak akan menambah asupan kalori sehari-harian. Ini sangat bermanfaat bagi orang yang sedang menjalani program diet dan juga berat badan dan juga ingin menjaga berat badan ideal. Meski begitu, gula stevia mengandung rendah kalori ketimbang gula biasa, sehingga dinilai lebih menyehatkan. Menurut Dr. Dafatli Rizal Makarim, daun stevia sudah menjadi pilihan yang sangat baik untuk menggantikan gula. Gimana, terjawab kan pertanyaannya? Wow! Jadi ternyata stevia punya banyak manfaat besar lainnya juga ya? Ya, benar. Apalagi buat yang lagi diet atau yang punya penyakit tertentu. Tapi tentu saja, seperti kata pepatah, sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Gimana nih Ken pendapatmu? Apa sih pertimbangannya? Jadi dari menurut saya ada 3 alasan lagi yang mengurangi keunggulan dari stevia. Jadi alasan pertama itu karena stevia yang 0 kalori dan gak akan diserap oleh tubuh. Stevia bisa menyebabkan hipoglikemia, di mana kadar gula di darah kita mengurangi 70 mg dari setiap desiliter. Selain itu, karena kita bisa dapat kecanduan pemanis stevia, kita dapat lupa bahwa ini sebenarnya perlu ada dosis wajarnya gitu, dan kita dapat mengonsumsi terlalu banyak. Selain itu, ada beberapa orang yang memang alergi terhadap tanaman stevia dan beberapa tanaman yang lain. Nah, alergi ini dapat menyebabkan dari gatal-gatal hingga sampai beneran berbahaya gitu, sampai bisa menyebabkan kematian. Oke sobat-sobat, di akhir episode kali ini saya akan menyimpulkan kembali apa yang saya dapatkan selama podcast hari ini. Semoga kalian mendapatkan hal yang sama ya. Semua kesimpulan saya tuliskan di laptop ini. Jadi dari episode kali ini saya bisa belajar bahwa stevia merupakan alternatif pemanis yang menjanjikan karena mengandung 0 kalori dan memiliki manfaat kesehatan seperti sifat antioksidan. Namun penggunaannya tetap harus dijaga ya, karena bisa menimbulkan efek samping seperti gangguan pencernaan dan reaksi alergi pada beberapa orang. Edukasi mengenai penggunaan stevia yang tepat juga sangat penting agar tidak disalahpahami atau digunakan berlebihan. Dengan pertimbangan yang matang, stevia ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat. Nah, di akhir episode kali ini, saya menyarankan kalian semua untuk mulai mengganti konsumsi gula tebu menjadi daun stevia, agar kita juga bisa mendapatkan manfaat dengan tetap merasakan rasa manis yang didapatkan dari gula tebu. Oke sobat-sobat, segitu saja episode untuk kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. SNS! You're listening to Sugar and Sense. Menyelam dapat menjadi suatu aktivitas yang menenangkan dan produktif untuk mengisi waktu luang kita. Hasil menyelam juga dapat menjadi kebanggaan kita, bahkan dijual yang dapat menginspirasi kita untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Saat kita mulai menyalurkan stres melalui kegiatan positif seperti menyelam, kita pun terdorong untuk membuat pilihan hidup yang lebih baik, termasuk dalam pola makan seperti mengganti gula biasa dengan pemanis alami yang lebih sehat seperti stevia. Menyelam tidak hanya membantu menjaga kesehatan mental, tetapi juga dapat menjadi bagian dari perubahan gaya hidup yang lebih seimbang dan sehat. Tetap tenang, jauhi stres agar pikiran tetap sehat. Untuk melaksanakan hal tersebut, sulaman menjadi opsi yang baik. Menyelam juga meningkatkan kesadaran dan rasa pencapaian.
Menyulam juga baik untuk orang-orang yang harus jaga tubuhnya secara mental. Tuhan telah mempercayakan kita dan tubuh kita adalah bait Allah. Itulah sebabnya melakukan hal-hal seperti menyulam merupakan hobi yang baik untuk dipertahankan. Mari menemukan hobi baru, cobalah menyulam untuk masa depan. Nah, sobat-sobat SNS, jingle pada awal video yang kami buat adalah untuk menarik perhatian dari para audiens untuk tetap lanjut menonton video yang sudah kami buat. Lalu, video senior kami buat untuk menunjukkan betapa bahayanya zat aditif pemanis. Namun, Tuhan menciptakan alternatif yang jauh lebih sehat dari zat aditif pemanis. Salah satu contohnya adalah daun stevia. Terakhir, video menyulam yang kami buat juga bukan hanya sekedar video biasa ya. Namun, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa menyulam bisa menjadi cara bagi kita untuk mengubah rasa bosan atau stres menjadi sebuah kreasi yang dibuat menggunakan kreativitas yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih.